Penyalahgunaan kekuasaan. Bersama saya, Clara Mela. Ada sebuah pertanyaan penting yang perlu kita pikirkan, yaitu apakah pandangan yuridis agama berbeda dengan yuridis negara? Atau berbedakah konsep hukum agama dengan hukum negara, khususnya dalam hal tanggung jawab pemerintah atau penguasa terhadap warga negaranya? Mari kita lihat dalam Alkitab, yaitu Roma 13 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Apa yang tertulis di situ tentang tanggung jawab pemerintah terhadap warga negara? Akan saya bacakan Roma 13 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, sekali lagi, jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik. Sekali lagi saya katakan, saya bacakan, perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Sekali lagi, untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Saudara sekalian, apa yang dimaksudkan dalam ayat tersebut? Yang pertama, di situ ada kata ditetapkan. Apa maksud ditetapkan? Artinya seseorang memerintah atas izin Allah. Seseorang memerintah atas izin Allah. Artinya dia diberikan tanggung jawab untuk bertanggung jawab jujur dan melindungi orang-orang yang dia pimpin. Lalu yang kedua, pemerintahan seperti apa yang tidak dikehendaki oleh Allah? Pemerintahan yang tentu saja jahat, yang korup, yang tidak baik. Sedangkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan tahu harus disupport dan dihargai oleh warga negara. Yang ketiga, jika kita sebagai warga negara berbuat baik, maka kita tidak usah takut kepada pemerintah. Sekali lagi, jika kita berbuat baik, kita tidak usah takut. Namun di sini, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seringkali kita dapati, walaupun kita berbuat baik, bertanggung jawab sebagai warga negara, namun tetap saja kita diperlakukan dengan tidak seharusnya. Nah, saudara sekalian, siapa atau apa yang memperlakukan warga negara yang baik dengan tidak manusiawi, dengan tidak adil, dengan semena-mena,
Jawabnya, oknum-oknum pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaan mereka. Selanjutnya tadi kita lihat dari pandangan agama. Sekarang dari pandangan negara. Ada konstitusi dan juga undang-undang yang menjamin perlindungan terhadap warga negara, khususnya dari negara atau dari pemerintah tentu saja. Dalam Undang-Undang Dasar 45, khususnya alinea keempat, ya, ini hukum negara. Di situ tertulis tanggung jawab pemerintah kepada warga negara lewat kalimat-kalimat yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia. Segenap artinya tidak ada pengecualian. Lalu yang kedua, kalimat kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya juga ya tidak ada pengecualian, sebab kata adil di sini tidak ada pengecualian. Yang ketiga, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi tidak ada kata pengecualian juga, sebab kata seluruh artinya segenap bangsa dan negara, setiap warga negara, entah dari latar belakang, suku, agama, bahasa, atau apapun. Lalu dalam artikel 1 Deutsche Grundgesetz, di situ tertulis ayat yang pertama, Die Würde des Menschen. Des Menschen ya artinya tentu saja lebih dari satu. Artinya juga no exception. Tidak ada pengecualian. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Artinya negara menjamin perlindungan terhadap setiap orang yang hidup di negara tersebut. Juga tentu saja di Jerman. Nah, saudara sekalian, satu hal yang kita lihat di sini, apakah kenyataannya sesuai dengan teori yang berlaku, apakah dalam praktek bernegara di dalam kehidupan berbangsa sudah sesuai dengan apa yang kita baca dari rumusan-rumusan, baik pandangan secara agamawi maupun juga dari staatliche Gesetz atau hukum. Saya berikan tema pada pagi hari ini, kenapa penyalahgunaan kekuasaan? Sebab tema ini sangat menarik, khususnya bagi kita yang hidup atau menjadi bagian dari masyarakat di mana kita tinggal. Kita selalu di dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan peraturan atau hal-hal tertentu yang ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, baik secara langsung maupun tidak langsung, kita terkait dengan kebijakan yang diambil atau dilakukan oleh pemerintah di mana kita tinggal. Entah kebijakan itu bijaksana atau tidak, tetapi kita pasti akan terkena dampak dari polisi atau kebijakan ya yang diambil oleh pemerintah di mana kita tinggal. Apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan kekuasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Penyalahgunaan kekuasaan adalah perbuatan semena-mena oknum pemerintah yang memakai posisi atau jabatan ofisialnya untuk keuntungan pribadi atau sekelompok orang dengan cara menindas bahkan membunuh masyarakat atau orang tertentu dalam lingkaran kekuasaannya. Dalam Alkitab, saya kembali melihat meninjau dari segi agama, tokoh atau pemimpin masyarakat yang menggunakan posisinya untuk menindas, misalnya Firaun, Saul, Yerobeam, Nebukadnezar, Herodes, dan beberapa setelah itu, dan lain-lain. Lalu dalam sejarah ada mencatat Nero, Caligula, Kaisar Agustus, Hitler, Mussolini, Kim Jong-il, ya,
Ada Saddam Hussein, ada Gaddafi, ada presiden atau kanselir-kanselirin, perdana menteri, para pemimpin kedutaan dari negara-negara tertentu di dunia, kepala imigrasi, menteri korup, gubernur bandit misalnya, bupati hasil pilih nepotisme, wali kota, pengacara, polisi, camat, lurah, RT, RW, bahkan dalam lembaga-lembaga formal lain yang juga tak kalah penting, misalnya pendidikan, kebudayaan, agama, dan lain sebagainya. Intinya, siapapun yang memegang peran inti dalam lingkungan lokal maupun global yang mengandalkan kekuasaannya, pengaruhnya, pertemanannya demi mencapai hal-hal yang tidak berperi kemanusiaan dan hanya demi keuntungan materi semata. Penyalahgunaan kekuasaan yang berakibat pada diskriminasi perseorangan, suku, penindasan atau pemblokiran akses bagi agama tertentu, mengintervensi kehidupan pribadi seseorang, bahkan membunuh pribadi atau sekelompok orang dapat dilihat setiap hari dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, saudara sekalian, pertanyaannya, apa yang sesungguhnya terjadi di sini? Kenapa sampai hal itu terjadi? Kenapa sampai ada penyalahgunaan kekuasaan? Yang pertama, saudara sekalian, atau para pemimpin, saat mengetahui penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan, sebab mereka turut terlibat, bersikap seolah-olah tidak tahu, tidak paham dengan apa yang terjadi. Padahal mereka dapat mempergunakan kekuasaannya juga karena mereka wajib untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam negara di mana mereka berkuasa. Yang kedua, negara atau para pemimpin membiarkan persoalan yang ada dalam masyarakat berlarut-larut, sebab mereka masih berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam ketidakadilan dan penyimpangan yang terjadi atau dalam penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi. Yang ketiga, negara atau para pemimpin akan mencari kambing hitam pada kelompok atau orang tertentu sebab mereka sedang memainkan taktik lempar batu, sembunyi tangan. Sehingga diusahakan sesempurna mungkin tidak bersalah di kemudian hari. Yang keempat, negara atau para pemimpin tanpa rasa malu dan sangat percaya diri, sekali lagi saya katakan tanpa rasa malu dan sangat percaya diri, berusaha memperlihatkan pada masyarakat seakan-akan semuanya sedang dan akan baik-baik saja. Walaupun di saat mereka berorasi atau berusaha meyakinkan masyarakat, ketimpangan, ketidakadilan, penindasan dan pemerkosaan hak asasi sedang berlangsung di depan mata mereka dan di lingkungan di mana mereka berkuasa. Penyalahgunaan kekuasaan seperti ini masih dapat dilihat dan terlihat setiap hari dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal-hal praktis yang terjadi setiap hari, misalnya individu, baik pribadi maupun keluarga, ditekan, disudutkan, dipermalukan dalam masyarakat. Contoh nyata, tertuduh dari keluarga yang diprasangkai teroris atau juga bagian dari komunis, misalnya juga di Indonesia. Walaupun tuduhan tersebut tak dapat dibuktikan, tetapi oleh karena sekelompok orang dalam pemerintahan terlibat, maka individu atau kelompok tersebut difokuskan sepanjang hidup mereka, dipantau,
diamati, dipersalahkan, bahkan dijadikan kambing hitam dalam perpolitikan busuk yang sedang dan terus saja berlangsung. Sejujurnya, saya pribadi bingung. Masakan masyarakat awam yang secara de jure atau juga de facto ya, tidak dapat dibuktikan keterlibatannya, misalnya salah satunya dalam komunis, ya, sampai dengan hari ini diteror, dipermalukan, ya, dan juga dipresentasikan sangat buruk di depan masyarakat luas. Saya kaitkan kembali dengan mantan Presiden Soekarno yang kita tahu dari sejarah, dari buku-buku yang kita baca, ya di situ beliau juga mensupport dan mendukung gerakan komunis yang ada di Indonesia. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar bagi saya, anak cucu Soekarno ya dijadikan dan dibanggakan sebagai tokoh masyarakat dan bahkan dijadikan pemimpin di Indonesia. Sedangkan orang-orang tertentu yang tidak mempunyai pengaruh baik secara sosial maupun juga secara politik dalam masyarakat yang baik secara de jure atau de facto tidak terlibat di dalam gerakan-gerakan politik atau komunis atau teroris sekalipun, mereka justru diprasangkai dan difokuskan, dipersalahkan. Di mana keadilan? Itu pertanyaan dan perenungan saya. Saya tidak ingin menjudge dengan berpendapat ya komunis baik atau tidak. Silakan Anda mempelajarinya sendiri. Tetapi yang saya tekankan adalah ketidakadilan di dalam memperlakukan manusia, entah individu atau keluarga, masih di dalam negara yang sama. Demokrasi state, di mana yang satu, yang keluarganya tidak terlibat, ya, akses kenegaraannya diblokir, ditindas, dipermalukan. Tetapi yang satu, yang secara historis kita tahu jelas beberapa orang yang ada, keluarganya atau juga papanya, bahkan opanya terlibat, bisa dengan leluasa ya mempunyai akses kenegaraan bahkan terlibat di dalam kehidupan politik, bahkan diteladani, dibanggakan di negara yang sama, di mana dikatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berlaku. Pertanyaan saya, di mana keadilan sosial tersebut? Di mana keadilan sosial tersebut? Biarlah ini boleh menjadi perenungan bagi kita sebagai warga negara bahwa hingga hari ini penyalahgunaan kekuasaan masih saja terus berlangsung. Dari pengalaman saya pribadi yang ada kaitan dengan segala sesuatu yang bernama ketidakadilan dari pemerintah, baik Indonesia maupun juga di sini di Jerman, saya ingin katakan sekali lagi, penyalahgunaan ketidakadilan secara sosial masih saja berlangsung. Apakah pemerintah menyadari bahwa mereka mempunyai kewajiban? Mereka sekali lagi mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negara yang tidak bersalah. Apakah pemerintah menyadari bahwa tanggung jawab dan tugas mereka adalah pemberian dari Tuhan, sehingga mereka harus bertanggung jawab, harus melakukan tugas-tugas pemerintahannya dengan jujur, dengan bertanggung jawab secara moral? Biarlah ini boleh menjadi kajian dari kehidupan politik, baik yang ada di Indonesia maupun juga di sini di Jerman, sebab kami ini sebagai warga negara diperlakukan dengan tidak adil dan juga diteror, ya, dipersalahkan untuk hal-hal yang tidak pernah kami lakukan. Kiranya menjadi berkat. Bersama saya Clara Mela, Tuhan memberkati.